Oke teman-teman, jadi kembali lagi bersama gua Nurse Fasman Giawa. Di video kali ini gua akan lanjut lagi bahas kisi-kisi soal P3 Perawat terupdate 2023-2024. Dimana soal yang gua bahas kali ini adalah soal kemampuan teknis perawat. Oke teman-teman, jadi seperti biasa langsung aja kita pergi ke soal yang pertama. Apabila individu atau keluarga yang berisiko tidak menyadari atau tidak memahami keparahan dan kemungkinan yang membahayakan tentang penyakit yang dialaminya, maka peran perawat komunitas dalam fase finding yang tepat adalah A. Melakukan instruksi, B. Melakukan fasilitasi, C. Mengajarkan dan konseling, D. Memberi hukuman, dan E. Melaporkannya. Oke teman-teman, dari soal ini dimana bertanya peran perawat komunitas dalam fase finding yang tepat untuk pasien yang kekurangan informasi atau kurang memahami keparahan dan kemungkinan penyakit yang membahayakan dirinya. Seperti itu ya. Fungsi perawat komunitas diantaranya yang pertama melakukan pendidikan kesehatan, kemudian yang kedua melakukan konsultasi atau pemecahan masalah, ketiga melakukan bimbingan dan pembinaan, keempat melakukan rujukan, dan kelima menemukan kasus teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus hafal kelima ini karena ini peran perawat dalam komunitas ya. Jadi jawaban untuk yang pertama ini adalah C teman-teman ya, dimana mengajarkan dan konseling. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tuan B menjalani terapi komplementer dengan masalah medis tekanan darah tinggi. Terapi yang diberikan adalah melakukan kaki direndam di air hangat. Bagaimana hubungan rendam kaki dengan air hangat untuk penurunan tekanan darah? A. Membantu merawat pembuluh darah yang kaku menjadi lebih fleksibel. Oke, masuk akal. B. Membantu merawat, meremajakan, dan merejuvenasi atau memulihkan dinding pembuluh darah yang sudah tua. C. Membantu mengecilkan sel lemak yang menempel di daerah pembuluh darah. D. Vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian E. Merangsang baroreseptor yang merupakan refleks paling utama dalam menentukan kontrol regulasi pada denyut jantung dan tekanan darah. Oke teman-teman, jadi di soal yang nomor 2 ini adalah mengenai terapi komplementer. Nah, jadi terapi yang diberikan ke pasien ini adalah yaitu melakukan rendaman kaki di air hangat atau kaki direndam di air hangat. Nah, pertanyaannya, apa hubungan rendam kaki di air hangat ya untuk penurunan tekanan darah? Ya, jadi jawaban paling tepat untuk soal yang nomor 2 ini yaitu bagian E ya. Nah, teman-teman tahu nggak logikanya kenapa air hangat ini bisa menurunkan tekanan darah? Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Terjadinya vasodilatasi pembuluh darah. Sebenarnya bagian D ini juga benar ya, cuman kurang tepat saja. Ya, jadi yang merangkup ya dari keseluruhan jawaban yang paling tepat di soal nomor 2 ini ada di bagian E ya, dimana hubungannya ketika ya seseorang melakukan rendaman kaki ya di air hangat yang punya hipertensi nih ya, dimana terjadinya pemindahan panas secara konduksi antara air dengan telapak kaki. Jadi efek panas dari air mampu memberikan efek vasodilatasi pembuluh darah sehingga memicu penurunan tekanan darah. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak pernah melakukan hal ini, teman-teman bisa coba ya. Ini pernah diteliti teman-teman ya, dimana seseorang melakukan rendaman kaki di air hangat ya. Hangatnya sekitar 38 derajat Celcius teman-teman ya, kehangatan airnya. Nah, jadi ini dilakukan selama setengah jam setiap pagi dan juga sore hari ya. Nah, jadi ini bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua ya untuk soal yang nomor 2 ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian E teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang anak umur 3 tahun dirawat di rumah sakit dengan diare sejak 3 jam yang lalu.
mukosa bibir kering, dan suhu tubuh 38 derajat Celcius. Perawat melakukan pemasangan infus, namun si anak tidak mau dan menangis. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh perawat adalah, nah ini seru ini. A. Tetap memasang infus dengan kondisi anak menangis. B. Meminta orang tua untuk memegangin anaknya. C. Melakukan demonstrasi tindakan pemasangan infus dengan mainan. D. Meminta anak untuk diam. E. Menjelaskan akibat jika anak tidak dipasang infus. Oke teman-teman, jadi di soal yang nomor 3 ini paling sering kita temukan di lapangan teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit ya. Apalagi kalau ditugaskan di ruang perawat anak. Wow, ini pasti teman-teman harus bisa jawab nih ya. Nah jadi dimana di kasus ya seorang anak umur 3 tahun teman-teman ya dirawat karena diare ya, mukosa bibir kering ya, dan suhu tubuh 38 derajat Celcius. Nah jadi si perawat ingin melakukan tindakan pemasangan infus ya untuk mengembalikan cairan yang hilang di dalam tubuh pasien karena diarenya. Namun permasalahannya adalah si anak tidak mau teman-teman ya dan menangis. Nah jadi jika kita menemukan kasus-kasus seperti ini ya di ruang perawatan anak ya, nah hal yang pertama teman-teman lakukan adalah kita melakukan demonstrasi pada boneka nih. Nah jadi dalam memberikan demonstrasi tersebut, nah disitulah kesempatan kita untuk merayu si anak ya, dimana kita melakukan demonstrasi atau pemasangan infus langsung ke bonekanya nih. Nah jadi kita perlihatkan sama si anaknya. Nah ini deh ya, seperti ini nanti kalau kami pasang sama si adek nih, lihat. Nah kami tusuk seperti ini, lihat nggak sakit kan? Nah bonekanya aja biasa aja, nggak sakit kan? Nah ini lihat ya, tuh. Nah cuman sebentar aja kok, nggak lama. Kalau udah masuk nanti ya, kenapa ini cepat berhasil nak? Karena bonekanya atau mainannya ini tenang. Nah jadi nanti kalau si adik tenang, maka cuman sekali gini aja langsung masuk tuh, seperti itu. Jadi setelah kita jelaskan dan anaknya tenang, ya udah kita lanjutkan tindakan pemasangan infus. Nah itu dia ya jawaban paling tepat untuk soal yang nomor 3 ini, dimana C. Melakukan demonstrasi tindakan pemasangan infus dengan mainan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang laki-laki sering mengurung diri di kamar, sedih, murung, dan tidak mau ngobrol dengan anggota keluarga yang lain. Menurut keluarga, hal tersebut dirasakan sejak kehilangan istrinya yang meninggal karena kanker payudara 1 bulan yang lalu. Dari kasus di atas, pasien tersebut berada pada fase A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depresi, E. Acceptance. Nah jadi dimana teman-teman ya, kalau teman-teman tahu pengertian dari kelima option ini, teman-teman langsung bisa jawab ya untuk soal yang nomor 4 ini. Ya dimana dari soal ya, seorang laki-laki sering mengurung diri di kamar, sedih, murung, dan tidak mau ngobrol dengan anggota keluarga yang lain. Nah jadi menurut keterangan dari keluarga, hal tersebut dirasakan sejak kehilangan istrinya yang meninggal ya. Oke, jadi pertanyaannya, apa ya fase yang dihadapi pasien tersebut di atas? Kalau denial ini bagian A ya, denial itu menyangkal ya. Kalau anger marah, kalau bargaining itu tawar menawar, kalau depresi ya depresi ya, yang hampir gila, stres segala macam itu dia. Kalau bagian E acceptance yaitu penerimaan. Jadi yang mana nih yang paling cocok untuk jawaban dari soal nomor 4 ini? Ya, kalau denial tentunya ini kan menyangkal ya, jadi kurang tepat. Kalau anger marah, kalau bargaining tawar menawar, tidak tepat. Depresi iya ya. Kalau acceptance tidak ada yang berkaitan. Nah ini dia lebih mengarah ke depresi. Nah kenapa? Ini kan pasiennya ibarat kayak stres teman-teman ya, sampai nggak mau keluar kamar ya, mengurung diri, sedih ya, tidak mau ngobrol sama anggota keluarga yang lain. Nah ini pasiennya dalam tahap depresi teman-teman. Nah jadi itu dia jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini ya. Jadi sebenarnya untuk soal-soal fase-fase untuk pasien jiwa sebenarnya ini mudah ya, asalkan teman-teman paham ya. Jadi jawaban paling tepat adalah bagian D
ya, dimana depresi teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Pasien akan dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat inap. Indikator penilaian untuk pasien yang dipindahkan adalah A. Gula darah stabil, B. TTV stabil, C. Badan hangat dan tidak ada sianosis, D. Pasien sadar, dan E. Hasil laboratorium normal teman-teman. Oke, jadi barangkali teman-teman ada yang kerja di rumah sakit ya, khususnya di ruang ICU ya. Mungkin jika kalian pernah merawat beberapa pasien ya, biasanya pasien yang dirawat di ruang ICU ya, kriterianya itu yang pertama pasien sakit kritis, kemudian pasien memerlukan terapi intensif dan titrasi, ketiga pasien yang butuh dukungan bantuan ventilasi atau alat bantu suportif organ lainnya. Nah, jadi ketika kita diberikan pertanyaan seperti ini ya untuk soal-soal P3K ya, dimana indikator penilaian untuk pasien yang bisa dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat inap. Nah, jadi yang paling penting adalah menilai tanda-tanda vital yang kategori stabil teman-teman. Jadi itu dia, semua pasien pasti itu yang pertama dicek ya. TTV teman-teman ya, harus normal dulu baru bisa dipindahkan. Nah, kenapa tanda-tanda vital pasien itu sangat berpengaruh pada penilaian untuk memindahkan pasien dari ruang ICU ke ruang rawat inap? Ya karena kita tahu sendiri lah ya, TTV yang pertama tentunya tekanan darah normal ya, kemudian pernapasannya normal, suhu tubuhnya normal, denyut nadinya normal, maka itu kategori pasiennya sudah mulai sembuh. Nah, jadi pasien apapun tolak ukurnya di sana semua teman-teman ya. Kalau misalnya yang lain-lain seperti gula darah stabil, badan hangat dan tidak ada sianosis, kemudian pasien sadar, hasil laboratorium sebenarnya tepat. Misal saya contohkan, kalau misalnya pasiennya sadar tetapi TTV-nya nggak stabil, kan sama aja masih sakit pasiennya. Nah, jadi kita pastikan dulu TTV-nya normal semua, maka bisa kita pindahkan ke ruang rawat inap. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B, yaitu tanda-tanda vital harus stabil. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja dulu soal P3K dalam bentuk video untuk teman-teman semua. Ya, semoga ini bisa membuka wawasan dan juga pengetahuan teman-teman semua dalam menghadapi soal-soal P3K tahun ini. Oke, gua akhiri videonya. Terima kasih telah menonton. Bye.